Pasca ramainya kabar Malaysia akan mengajukan reog sebagai warisan budaya ke UNESCO, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko angkat bicara. Bupati mengaku Pemkab sudah mengajukan reog Ponorogo sebagai warisan budaya ke UNESCO dan kini masih harus melengkapi sejumlah tahapan. Halo Balakala, jaga budaya. Jumpa lagi dengan aku Ganesh Handra, si arkeolog indie di Kitab Kala. Kalian pasti tahu tentang kesenian reog Ponorogo ini. Dan pasti juga sering dengar kalau kesenian ini sering diklaim sebagai kesenian milik negara Malaysia, bukan Indonesia. Kabar baiknya, pada tanggal 3 Desember 2024 lalu, bertempat di negara Paraguay, pada sidang UNESCO menetapkan reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia, dengan status memerlukan perlindungan mendesak. Nah, sorry Malaysia, reog Ponorogo sudah diakui dunia milik kami. Dan juga buat kalian jaga-jaga kalau ada klaim serupa di masa depan, bisa tonton dan save video ini untuk menjawab klaim-klaim tadi. Lalu bagaimana cerita lengkapnya sampai seni ini diakui dunia sebagai warisan budaya milik Indonesia? Kita bahas di Cagar Budaya dalam Berita hanya di Kitab Kala. Subscribe dulu. Oke, pada tanggal 3 Desember 2024, reog Ponorogo resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO dengan status memerlukan perlindungan mendesak. Pengesahan ini dilakukan dalam sidang ke-19 Komite Antar Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda UNESCO yang diselenggarakan di negara Paraguay. Penetapan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kabupaten Ponorogo, tapi juga menjadi tantangan untuk melestarikan seni tradisional yang kaya akan nilai budaya ini. Reog Ponorogo adalah salah satu kesenian tradisional Indonesia yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Pertunjukan reog biasanya melibatkan tarian yang diiringi musik tradisional gamelan dengan berbagai elemen khas seperti topeng, singa barong, atau kepala harimau dengan hiasan bulu merak, dan aksi pemain jadil serta warok. Seni ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga syarat dengan simbolisme, mitos, dan nilai-nilai tradisional yang mencerminkan kehidupan masyarakat Jawa. Reog Ponorogo memiliki akar sejarah yang panjang. Dipercaya berasal dari masa Kerajaan Majapahit. Bahkan lebih tua lagi, yakni dari zaman Kerajaan Kediri. Buat info saja, sebelum adanya Kerajaan Majapahit, ada Kerajaan Singosari. Lalu sebelumnya lagi ada Kerajaan Kediri. Jadi memang kesenian ini sudah setua itu. Lalu seni ini mengandung nilai spiritual, kearifan lokal, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Namun keberadaannya semakin terancam akibat berbagai faktor seperti modernisasi, globalisasi, dan kurangnya regenerasi seniman terutama di pertunjukan reog ini. Sejarah reog Ponorogo ini tidak lepas dari sebuah cerita yang menaungi pertunjukan seni ini, di mana para tokoh dan penari mewakili sebuah jalan cerita yang menarik. Reog Ponorogo bermula dari kisah Kelana Suwanda, seorang raja dari kerajaan Bantarangin yang berkeinginan melamar putri kerajaan Kediri. Putri tersebut bernama Dewi Ragil Kuning atau dikenal pula sebagai Putri Sanggalangit. Dalam perjalanannya untuk melamar sang putri, Raja Kelana dihadang oleh Raja Kediri bernama Singa Barong. Kehadiran Raja Kediri ini didampingin pasukan yang terdiri atas hewan, singa, dan burung merak. Sementara itu, Raja Kelana ditemani oleh wakilnya, Bujang Anom, dan para pengawalnya yang disebut warok. Para warok ini dikenal memiliki kemampuan ilmu hitam yang mampu melumpuhkan lawan. Mereka mengenakan pakaian serba hitam terdiri atas celana dan baju, serta membawa senjata berupa cemeti atau pecut. Kedua belah pihak kemudian bertempur dan saling unjuk kesaktian. Setelah berhari-hari bertarung, mereka akhirnya sepakat untuk berdamai.
Pada akhirnya Raja Kelana berhasil meminang Dewi Ragil Kuning. Konflik yang terjadi antara pasukan Merak dan Singa melawan Warok ini kemudian diabadikan menjadi sebuah pertunjukan seni. Dengan demikian, Reog Ponorogo mepresentasikan kisah pertarungan antara Kerajaan Kediri dan Kerajaan Bantarangin. Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe, dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Penetapan Reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda yang memerlukan perlindungan mendesak merupakan hasil dari upaya panjang yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek saat itu bekerja sama dengan komunitas seni reog, akademisi, dan organisasi masyarakat untuk menyusun dokumen nominasi yang komprehensif. Dokumen tersebut mencakup deskripsi rinci tentang Reog Ponorogo, ancaman yang dihadapi, serta rencana pelestarian yang telah dirancang. Salah satu alasan utama yang mendorong status memerlukan perlindungan mendesak adalah penurunan jumlah pelaku seni reog. Minimnya perhatian generasi muda serta tekanan ekonomi yang membuat banyak seniman beralih profesi. Mungkin menurutku pribadi juga keterdesakan karena reog ini semakin hari semakin sering diklaim oleh negara lain. Jadi sekalian aja adu mekanik di sidang internasional untuk mendapatkan pengakuan. Sidang ke-19 Komite Antar Pemerintah UNESCO di Paraguay dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara. Delegasi Indonesia mempresentasikan kekayaan budaya Reog Ponorogo dan urgensi pelestariannya. Dalam presentasi tersebut, delegasi menekankan bahwa reog bukan hanya milik masyarakat Ponorogo, tetapi juga bagian penting dari identitas budaya Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan. Komite UNESCO memberikan apresiasi atas upaya Indonesia dalam melestarikan seni tradisional ini. Namun penetapan status memerlukan perlindungan mendesak juga menjadi peringatan bahwa langkah konkret harus segera diambil untuk mengatasi ancaman terhadap keberlangsungan seni ini, seni Reog Ponorogo. Status memerlukan perlindungan mendesak menandakan bahwa Reog Ponorogo menghadapi ancaman serius yang memerlukan perhatian segera. Beberapa tantangan utama dalam pelestarian Reog Ponorogo meliputi kurangnya minat generasi muda. Modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat generasi muda kurang tertarik untuk mempelajari seni reog. Lalu adanya tekanan ekonomi. Jadi banyak seniman reog yang harus meninggalkan profesi mereka karena sulitnya mencari nafkah dari seni tradisional ini. Lalu kurangnya dokumentasi. Pengetahuan tentang Reog Ponorogo seringkali hanya diwariskan secara lisan, sehingga berisiko hilang jika tidak didokumentasikan dengan baik. Lalu komersialisasi yang berlebihan, maksudnya beberapa pihak yang mengeksploitasi seni reog ini hanya untuk kepentingan komersil tanpa mempertimbangkan nilai tradisional yang terkandung di dalamnya. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam melakukan langkah-langkah yang mungkin bisa saya usulkan beberapa poin seperti berikut. Dari sektor pendidikan dan sosialisasi, bisa memasukkan seni reog Ponorogo dalam kurikulum pendidikan lokal serta mengadakan workshop dan pelatihan bagi generasi muda. Lalu dari ekonomi, kita bisa memberikan insentif pada seniman reog untuk mendorong mereka tetap berkarya di seni ini. Lalu ada poin digitalisasi dan dokumentasi, yakni menggunakan teknologi modern untuk mendokumentasikan pertunjukan reog serta menyebarkan melalui platform digital. Nah, kolaborasi dengan komunitas internasional juga harus menjadi opsi karena memanfaatkan status UNESCO dari reog ini
bisa mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk pendanaan maupun promosi global. Jika ada pertanyaan apa dampaknya dari penetapan ini, jadi penetapan Reok Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO membawa dampak positif yang signifikan. Pengakuan internasional ini memberikan sorotan global terhadap seni reok, meningkatkan kesadaran masyarakat lokal dan internasional akan pentingnya melestarikan budaya reok ini. Selain itu, status ini juga dapat menjadi daya tarik wisata budaya yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Ponorogo khususnya. Namun pengakuan ini juga membawa tanggung jawab besar. Pemerintah dan masyarakat harus memastikan bahwa upaya pelestarian berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Status UNESCO tidak hanya sekedar penghargaan, tapi juga panggilan untuk bertindak. Penetapan Reok Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada 3 Desember 2024 adalah tonggak sejarah yang penting bagi kita, bangsa Indonesia. Keputusan ini menegaskan bahwa seni reok bukan hanya warisan budaya lokal, tapi sudah menjadi bagian dari kekayaan budaya dunia yang harus dijaga bersama. Dengan kerjasama antar pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional, tantangan dalam pelestarian Reok Ponorogo dapat diatasi. Langkah ini tidak hanya menjaga keberlangsungan seni tradisional ini, tetapi juga memperkuat identitas budaya Indonesia di mata dunia. Semoga Reok Ponorogo terus menjadi sumber inspirasi dari Indonesia dan kebanggaan bagi generasi mendatang. Jadi gitu balakala semua tentang penetapan Reok Ponorogo sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Ini adalah bukan akhir, ini adalah awal dari kita untuk semakin terlibat dalam pelestarian warisan budaya ini. Akan ada sekitar 2 lagi aset budaya kita yang baru saja disahkan oleh UNESCO. Apa saja aset budayanya? Makanya subscribe dulu Kitab Kala biar nggak ketinggalan berita-berita budaya lainnya dari channel ini. Aku Ganesandra, si arkeolog indie undur diri. Bye. Terima kasih.